Kira-kira kalau tahun ini saya minta lagi, tahun depan hadir lagi kalau diundang, Bu. Hadir lagi tidak, Pak? Hadir lagi tidak, Pak? Saya kira Bapak kapok, karena tahun kemarin Bapak saya pinta untuk memberikan donasinya seikhlasnya. Alhamdulillah 16 juta terkumpul, dan sekarang sudah terbangun musola lantai pertama pondok tahfidz yang dibina oleh guru kita As-Sayyid Al-Habib Omar bin Alwi bin Ahmad As-Segaf. Ternyata saya kira tahun ini ibu udah hadir lagi, takut dipinta lagi. Ternyata hadir lagi, aku minta lagi, setuju tidak? Sampai ibu kapok, setuju tidak? Sampai bapak kapok, aku minta lagi, setuju tidak? Setuju? Oleh karena ibu-ibu setuju, saya minta kepada ikhwan, akhwat dan hijrah untuk menyiapkan kardus untuk donasi. Kemudian begitu juga kepada bapak-bapak, kepada Laskar FPI dan Majelis Pecinta Islam, kiranya untuk menyiapkan kardus, barangkali ada di antara jamaah yang mau mengulangi kembali donasinya sebagaimana tahun kemarin untuk pembangunan musalla Pondok Pesantren Tahfidz Amanatul Mustafa di Kota Palembang. Setuju? Sambil kita tunggu panitia yang akan minta dan semohon tim hadrah, kita sambil iringi dengan pembacaan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan kepada dari Hijrah dan MPI untuk menyiapkan kardusnya. Dan ini sal, ini sorban. Beliau tadi pesan agar ke sorban. Alhamdulillah, ini sorban. Ini sal. Silakan dikasih kepada jemaah. Barangkali ada yang mau mendonasikan sebagai rezekinya, silakan sampaikan ke sorban ini. Insya Allah nanti untuk pembangunan piramid musalla Pondok Pesantren Tahfidz Lil Banat Amanatul Mustafa. Mari kita sambil nunggu donasi yang dikumpulkan, kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى يا أرحم الراحمين. حضرة الحبايب المحترمين وكافة الأساتذة الحاضرين حاضرات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru yang kita muliakan Fadilatul Habib Umar bin Alawi bin Ahmad As-Saggaf, matta'ana Allah bidul hayatih bilutfin wa afiyah, dan juga para habaib yang lainnya, sahib al-majlis, sahib al-ma'had Fadilatul Ustaz Fakhrul Razi yang kita doakan beliau serta keluarga beliau, santri-santri beliau mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah, panjangkan umurnya oleh Allah, selamatkan dunia akhiratnya, amin ya rabbal amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di tempat yang mulia ini, di acara yang sangat mulia ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan rasa gembira kita dan rasa cinta kita kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita diajarkan di dalam syariat kita untuk kita tidak boleh untuk menjauh dari ucapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang mau masuk Islam, tidak sah Islamnya kalau tidak menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di saat kita berhadapan di hadapan Allah, kita berhadapan di hadapan Allah di waktu salat kita, satu-satunya makhluk Allah, kalau kita tidak sebut nama tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka salat kita hukumnya tidak menjadi sah. Menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu kita salat, mau itu salat wajib, salat fardu, salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib, isya, atau salat sunnah kita, qabliyahnya atau ba'diyahnya, rawatib atau ghairu rawatib, semua salat yang kita selalu laksanakan untuk menghambakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu salat tidak ada artinya di hadapan Allah kalau kita tidak menyebut kekasih Allah yang namanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di saat kita menyampaikan khutbah kita, orang yang menyampaikan khutbah Jumatnya tidak sah khutbah tersebut kalau tidak menyebutkan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di dalam ajaran Islam kita selalu diajarkan dan selalu dituntut untuk mengingat Nabi besar Muhammad, mengingat Allah, mengingat kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syuhudun ni'mah, syuhudun ni'mah, menyaksikan segala nikmat dan kita saksikan dalam nikmat tersebut, itu adalah merupakan jasa daripada Nabi besar Muhammad, itu adalah hukumnya wajib. Kita dapat iman dari Allah,
Iman itu nikmat yang paling terbesar. Nikmat iman yang terbesar itu nggak bakal kita dapat kalau tanpa jasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min ni'matin kabiratin aw saghiratin. Tidak ada nikmat, baik nikmat yang besar atau nikmat yang kecil, zahiratin aw batinatin, nikmat yang zahir atau nikmat yang batin, kecuali itu nikmat adalah dari keberkahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya bumi, keberkahan dari Nabi Muhammad. Adanya matahari, keberkahan dari Nabi Muhammad. Adanya surga, keberkahan dari Nabi Muhammad. Adanya alam semesta, keberkahan dari Nabi Muhammad. Adanya para nabi, keberkahan dari Nabi Muhammad. Dan adanya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad, itu keberkahan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita disunnahkan, di saat kita mendapatkan nikmat, tersebut kita sambil bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau masuk masjid, kita bersalawat kepada Rasulullah. Ingat bahwasanya kita bisa masuk masjid ini adalah keberkahan dari Nabi Muhammad. Maka kita masuk masjid, kita katakan Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kita katakan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sunnah ketika kita masuk masjid untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di saat kita mengarang kitab untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita selalu untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena segala nikmat tersebut itu adalah keberkahan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sepantasnya dan sewajibnya untuk kita mengorbankan jiwa raga kita, tenaga kita, pikiran kita, segala yang kita miliki kita korbankan buat baginda Nabi besar Muhammad. Untuk orang tua kita saja, orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita, itu kita nggak bisa membalas kebaikannya. Kebaikan orang tua itu nggak bisa kebalas. Walaupun anak berusaha dengan sekuat tenaganya untuk membalas jasa ibu bapaknya yang telah membesarkannya, yang telah berjuang untuknya, walaupun dunia seisinya dia berikan kepada ibu bapaknya, walaupun dia menghabiskan seluruh tenaganya untuk membalas jasa orang tuanya sedikit pun, dia tidak bisa membalas jasa daripada jasa ibu bapaknya yang sudah sangat hebat. Apalagi jasa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan dalam kitab Risalatul Muawanah, wa'lam annaka law jita min aqsa biladil Islam bi ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam ala ra'sika lam takum bi syukri ni'matil hidayah allati awsalahu Allahu ilaika ala yadayhi. Ketahui, kata Imam Haddad, kalau seandainya kau datang untuk berziarah kepada Rasulullah dari negeri yang paling terjauh, kau datang bukan dengan kakimu, tapi kau datang berjalan menggunakan kepalamu untuk mensyukuri nikmat hidayah yang Allah sampaikan kepadamu melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau belum bisa membalas jasanya Nabi besar Muhammad, belum bisa membalas jasanya Rasulullah. Jasanya Rasulullah
lebih besar daripada jasa guru-guru kita, lebih besar dari jasa seluruh orang tua kita, dan tidak ada manusia yang lebih besar jasanya daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, karena jasa orang tua kita, wajib berbakti kepada orang tua kita. Karena jasa orang tua kita, kita wajib membela kedua orang tua kita. Apalagi untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa saja yang merasa bahwasanya Rasulullah adalah makhluk Allah yang paling berjasa dalam kehidupannya, maka wajib baginya untuk berbakti kepada Rasulullah. Bagaimana cara berbakti kita kepada Rasulullah? Ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai kita abaikan. Syariat Rasulullah yang ada di depan mata kita, salat 5 waktu kita, ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Jangan sampai di antara kita ada yang berani meninggalkan salat. Jangan sampai di antara kita ada yang berani durhaka kepada orang tua, memutus tali silaturahmi. Bakti kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita buktikan dengan semangat untuk berjihad, melanjutkan daripada perjuangan yang diperjuangkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya binatang, hewan, mereka ikut andil untuk memperjuangkan agama Nabi, berjuang untuk Rasulullah, kita sebagai umat Rasulullah, kenapa kita lesu? Kenapa kita tidak semangat untuk berjuang apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah? Burung dara di saat Rasulullah dikejar oleh orang-orang kafir Makkah, Rasulullah bersembunyi di gua, yang mana yang ikut membantu supaya Rasulullah selamat dari kejaran orang-orang kafir Makkah itu burung dara. Dia bertelur, sehingga keberkahan dari burung dara yang memperjuangkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh ulama, semua burung dara yang ada sekarang ini di kota Makkah itu adalah keturunan dari burung dara yang ikut membantu perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dikenal hadis dengan hadis dzikr, hadis cerita tentang serigala. Jadi hadis tentang cerita serigala. Di zaman Nabi ada seorang pengembala yang mana dia mengembala kambing. Di tengah-tengah dia sedang mengembala, tiba-tiba datang seekor serigala. Serigala ini memakan salah satu kambing yang lagi digembala oleh pengembala kambing ini. Fastaraddahu, dikejar oleh si pengembala ini sampai dapat. Selamat tuh kambing. Lalu serigala tadi karena kecewa, dia nggak bisa makan daripada salah satu kambing yang digembala orang ini. Itu serigala ngomong, dengan seizin Allah bisa bicara itu serigala. Ala tattaqillah hulta baini wa baina rizqi. Engkau nggak takut kepada Allah, kau telah menghalangiku dari rezekiku. Itu tukang pengembala baru kali ini melihat serigala bisa ngomongnya bahasa Arab lagi, luar biasa. Ngomong bahasa Arab dengan fasih, mengatakan ala tattaqillah hulta baini wa baina rizqi. Engkau tidak takut kepada Allah, kau telah menghalangi aku dari rezekiku. Sampai si pengembala itu mengatakan, ya lal ajab, adzib yatakallam. Aneh banget nih, serigala bisa ngomong. Dijawab oleh serigala. Serigala itu mengatakan, anta ajabu minni, kau yang lebih aneh lagi. Sibuk ngurusin kambing, padahal di belakang gunung ini ada seorang nabi yang sedang berjalan, yang berjuang di jalan Allah. Ini nabi lagi berjuang, disaksikan oleh seluruh bidadari yang ada di surga menyaksikannya. Antaramu dengan antara nabi itu cuman kau melewati gunung ini. Kata serigala itu, manli bi ghanami, kalau aku pergi kepada nabi tersebut, siapa yang akan menjaga kambing-kambingku ini?
Kata serigala itu mengatakan, "Analah, jangan takut, kau pergi, aku akan jaga. Aku akan jaga kambing-kambingmu," kata serigala. Serigala bisa ngomong, bisa jaga amanat lagi, Masya Allah. Akhirnya dengan yakin isi tukang gembala, dia tinggalkan kambingnya dan dia pergi ke sebelah gunung. Dia dapatkan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya sedang berperang menghadapi orang-orang kafir Mekah di dalam peperangan Uhud. Lalu si pengembala tadi datang kepada Nabi dan bercerita kepada Rasulullah tentang kejadian yang dia lihat. Rasulullah mengatakan, "Qum fahaddithu." Kau berdiri, kata Rasulullah, ceritakan apa yang kau lihat kepada sahabatku ini. Dia ceritakan kepada sahabat Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan kepada si pembala ini, "Ud ila ghanamika tajidha biwafriha." Kau kembali kepada kambing-kambing, kau akan dapatkan kambingmu sempurna, tidak ada kurang sedikit pun. Kembali si pengembala ini setelah dia memeluk agama Islam dan dia kembali kepada kambing-kambingnya, dia hitung kambingnya satu-satu, semua kambingnya sempurna, lengkap, tidak kurang sedikit pun, dan dia dapatkan serigala masih duduk menjaga amanannya. Dari situ dia menyembelihkan satu kambingnya dan dihadiahkan kepada serigala tersebut karena telah memberikan petunjuk kepadanya sehingga dia bisa memeluk agama Islam, berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu serigala ingin berjuang, membantu perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Mu'jamus Syuyukh, diceritakan oleh Ibn Hajar bahwasanya di masa itu di kota Mongol ada seorang Nasrani yang menyebarkan agama Kristen, mengajak orang untuk memeluk agama Kristen. Dan sisi pendeta ini mengumpulkan orang-orang Mongol untuk supaya beragama dengan agama Kristen. Dia berdiri di tengah-tengah, dia berdiri mengajak orang-orang ini supaya memeluk agama Kristen, dan dia tidak sungkan-sungkan untuk mencela, menghina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menghina Nabi Muhammad di depan orang-orang Mongol ini, di situ ada anjing yang terikat. Anjing ini waktu si pendeta ini semangat mencaci maki Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu anjing ngamuk, marah, menggonggong. Lalu anjing itu berusaha mendekatinya karena anjing itu terikat. Akhirnya anjing itu bisa lepas dan bisa menggigit si pendeta ini karena menghina dan mencela baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang di situ bisa diselamatkan. Lalu anjing ini diikat lagi. Kata orang-orang yang berada di depan pendeta ini mengatakan, "Ini anjing ngamuk gara-gara inti mencela Nabi Muhammad." Kata dia, "Enggak, ini anjing bukan karena aku mencela Muhammad," katanya. Tapi dia marah kepadaku, dia ngira aku menunjuk-nunjuk tongkatku ini, aku marah kepada dia. Jadi dia tetap merasa sombong dan dia tidak merasa bahwasanya anjing itu marah gara-gara dia mencela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tetap di depan anjing tersebut dia menghina Rasulullah, dia mencela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu anjing nggak bisa diam. Anjing marah, menggonggong, marah, berusaha mencengkeramnya. Karena ikatan kuat itu, anjing terus meloncat, meloncat. Akhirnya ikatan talinya putus dan berhasil itu anjing untuk menggigit leher si pendeta yang jahat ini, dan digigit oleh anjing itu dan mati di tempat itu juga. Untuk kedua kalinya, langsung orang-orang yang ada di situ setelah menyaksikan anjing marah karena ada orang yang menghina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua orang yang ada di tempat itu bersaksi mereka semuanya masuk Islam dan memeluk agamanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya binatang aja ada ghirah, kecemburuan yang kuat di saat nabinya dihina, kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mendengar ada orang tua kita, ada orang yang berani menghina orang tua kita, tidak akan kita tinggal diam, kita pasti marah. Kalau di antara kita ada yang berani untuk menghina guru kita, kita tidak akan tinggal diam. Apalagi
saat ini ada yang berani menghina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai pengikut umat Nabi Muhammad, kita nggak boleh diam. Kita harus bangkit. Hal yang terjadi di depan kita ini harus membuat semangat kita untuk lebih kita memegang ajaran Nabi, untuk lebih kita semangat untuk mensyiarkan agama Nabi, untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita membela Rasulullah, kita akan mendapatkan pembelaan dari Allah. Kalau kita tidak bisa menempeleng orang yang berani menghina Rasulullah, paling tidaklah kita tinggalkan semua produknya. Tidak boleh kita melakukan jual beli dengan produk yang telah disebarkan di antara kita. Kita boikot produknya, kita boikot akhlaknya, kita boikot siarannya. Kita tidak mau kenal dengan orang-orang yang berani memusuhi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bagi kita jadi sekarang untuk lebih semangat mengenalkan Rasulullah kepada keluarga kita, tetangga kita, dan kepada seluruh umat yang ada di dunia ini, biar mereka tahu siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa itu kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus lihat tempat-tempat yang belum disiarkan maulid Nabi, di situ harus kita datangi, di situ kita harus syiarkan biar semuanya kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tekadkan di hati kita, negeri-negeri orang kafir yang belum ada di antara mereka orang-orang yang mensyiarkan tentang kemuliaan Nabi besar Muhammad, kita sekarang tidak bisa ke negeri mereka, tapi kita punya niat, kita punya tekad, insyaallah suara kita, dakwah kita akan sampai ke telinga mereka, sehingga mereka akan kenal siapa itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir, Allahu akbar, takbir, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah dengan semangat kita ini Nabi Muhammad akan senang kepada kita, dan mudah-mudahan di saat kita meninggal dunia yang menjemput kita adalah kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada yang bisa kita balas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya usaha kita untuk mengembirakan hati beliau. Mudah-mudahan kita bisa berhasil di dunia ini untuk membahagiakan hati Rasulullah dengan menghidupkan ilmu Rasulullah, dengan menghidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan mensyiarkan Rasulullah di seluruh jagat raya ini. Itu hanya saja yang bisa kita balas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua kita berharap supaya kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitan ya rabbi bihim wa bi alihim. عجل بالنصر وبالفرج يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ustaz Fakhrul Razi dan pesantrennya dan pesantren-pesantren yang akan dibangun di seluruh kota Bangka ini, pesantren yang akan dibangun oleh Al-Habib Ali bin Hasan Bafaqih dan Bil Faqih, dan juga yang akan dibangun oleh guru kita Al-Habib Umar bin Alawi As-Sakah. InsyaAllah semua pesantren yang dibangun, pesantren yang dibimbing oleh Ustaz Ali Wafa, mudah-mudahan dibanggakan oleh Rasulullah dan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, digampangkan segala urusannya. Dan mudah-mudahan yang keluar dari pesantren-pesantren tersebut adalah pejuang-pejuang Nabi yang mendinginkan hati Nabi, yang menjadi qurratul ain buah hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mendengarkan mau'izatul hasanah dari guru kita tercinta As-Sayyid Al-Habib Umar bin Alwi bin Ahmad As-Sakah, saya informasikan hasil donasi yang tadi kita kumpulkan. Alhamdulillah ada peningkatan dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin 16 juta lebih, sekarang 19.162.000. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan tahun depan 100 juta. Amin. Mudah-mudahan tahun depan 100 juta. Amin. Janji bapak, janji ibu tanpa proposal langsung 19 juta. Alhamdulillah. Ibu tak pakai mana Pak Ustadz stempelnya, tak pakai nanya, betul tidak Bu? Ibu tak pakai nanya stempel, bapak juga tak pakai nanya stempel, betul tidak? Nanti cuma ditanya oleh ibu tinggal berapa duit bapak yang tadi disumbangkan, betul Pak? Ya, tidak ada pertanggungjawaban ke yang lain, tapi bapak pertanggungjawaban kepada istri bapak oleh nanti. Alhamdulillah 19 juta 162.000. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bapak dan ibu, dan mudah-mudahan sekali lagi bapak dan ibu tidak kapok diajak untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz. Para hadirin jemaah rahimakumullah, masih semangat? Ini sumbangan kayaknya kurang mantap kalau tidak kita genapkan 20 juta. Siap? Siap sekali lagi? Kita bulatkan 20 juta kepada panitia, silakan. Sekali lagi. Lelang lagi. Mari sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang terakhir yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Umar bin Alwi Asgaf, fa'alaihi yatafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid, tokoh masyarakat, sesepuh binesepuh, wabil khusus kepada Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Ridha bin Abdullah As-Sekaf, hafizahullah wa ra'ah, kepada Al-Habib Muhammad bin Ali As-Sekaf, hafizahullah wa ra'ah, juga kepada Al-Habib Al-Ustadz Sami yang baru saja datang pada hari ini dari Palembang memenuhi panggilan, kalau nggak salah Bapak Gubernur Babel, juga kepada para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, juga kepada Bapak DPD kita yang pada hari ini sempat hadir, Al-Ustadz Zuhri. Beliau menyempatkan diri bisa hadir untuk tentunya menyaksikan konstituennya hadir pada siang menjelang sore hari ini dalam rangka peringatan Miladir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan oleh perkumpulan majelis ta'lim yang saya asuh di Bangka dan Pangkal Pinang, yang bertempat di Ponpes Riyadul Jannah, yang diasuh dikomandani oleh Al-Ustadz Ad-Da'i Ilallah, Ketua
Front Pembela Islam Babel Fakhrul Razi Irfan. Semoga Allah selalu menjaga beliau, memberikan maunah bantuan riayahnya kepada beliau, apalagi menjelang kepulangan imam besar. Ini FPI menjadi salah satu sorotan perhatian, dan kita sudah bisa merasakan riak-riak kepanikan, terutama yang diwakili oleh Bapak Menko Polhukam kita. Betapa paniknya beliau melihat Imam Besar Al-Habib Al-Mujahid, ketuanya pada saat itu, dikasih saja maaf, bukan sombong karena banyak duit,